Hervé Renard tetap fokus kepada pekerjaannya sebagai pelatih timnas Arab Saudi, sekalipun manajer Green Falcon Hussein Al-Sadiq baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Hussein Al-Sadiq meninggalkan jabatan manajer timnas Arab Saudi pada Senin 25 November 2024 atau tak lama setelah skuad asuhan Hervé Renard kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Lantas apa respon Hervé Renard setelah Hussein Al-Sadiq memilih untuk mundur? Ya, pelatih asal Prancis itu tetap fokus kepada pekerjaannya. Di akun Instagramnya @harvey.renard.hr, pelatih yang membawa Zambia dan juga Pantai Gading juara Piala Afrika itu memantau para pemain Arab Saudi yang ada di skuad Al Nassr. Hervé Renard baru sekira 1 bulan comeback membesut timnas Arab Saudi. Namun hasil yang didapat oleh Hervé Renard bersama timnas Arab Saudi jauh dari kata baik. Setelah menahan timnas Arab Saudi 0-0 di matchday kelima, Arab Saudi tumbang 0-2 dari timnas Indonesia pada matchday ke-6. Kekalahan itu membuat Arab Saudi disalip oleh timnas Indonesia di klasemen sementara grup C. Banyak netizen Arab Saudi yang menuntut Hervé Renard untuk mundur dari jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Banyak dari mereka yang menilai pelatih emosian seperti Hervé Renard tak dibutuhkan oleh skuad Green Falcon. Venezia menelan kekalahan ketiga beruntun di Liga Italia setelah takluk 0-1 dari Lecce. Gol tunggal Patrick Dorgu pada menit ke-70 memastikan kemenangan tipis tim tamu. Venezia sebenarnya tidak tampil buruk. Tim asuhan Eusebio de Francesco itu justru tampil mendominasi dan mendapatkan lebih banyak peluang emas untuk mencetak gol. Salah satunya adalah sundulan dari CECS yang membentur mistar gawang di babak pertama. Statistik SofaScore mencatat Venezia memiliki penguasaan bola hingga 61%. Venezia memiliki 6 shoot on target dibanding Lecce hanya 2, yang salah satunya membuahkan gol kemenangan. Media Italia Tutto Venezia Sport menyebut bahwa CECS sebagai pemain terbaik Venezia saat dikalahkan oleh Lecce. Bek 24 tahun itu disebut sebagai salah satu pemain paling sibuk, termasuk membantu serangan. Mungkin yang terbaik di lapangan, dia atau Itzes banyak berlari dalam fase menyerang. Dia tidak pernah kesulitan bertahan. Dia kehabisan napas di pertengahan babak kedua, masih bisa bermain seperti seluruh tim, tulis Tutto Venezia Sport yang memberikan nilai 6 untuk penampilan CECS. Sementara SofaScore memberikan nilai performa CECS sebesar 7,2. CECS hanya kalah dari rekannya di sektor belakang Michael Svoboda yang mendapatkan nilai 7,4. Kekalahan dari Lecce membuat Venezia kini menghuni dasar klasemen Liga Italia dengan 8 poin. Namun Venezia hanya berjarak 3 poin dari Genoa yang ada di peringkat ke-17 dan merupakan zona aman pertama dari degradasi. Ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau Safi Yasser Al-Misehal tak puas terhadap performa timnas Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan setelah The Green Falcon menelan kekalahan mengejutkan 0-2 dari Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Al-Misehal menyatakan bahwa peluang Arab Saudi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebenarnya masih terbuka. Namun tim harus segera berbenah untuk mencapai target tersebut. Al-Misehal juga menegaskan bahwa SAF tidak akan melakukan intervensi terhadap kontrak para pemain. Menurutnya, hal tersebut merupakan urusan klub dan juga pemain yang bersangkutan. Dengan tersisa 5 pertandingan lagi, Al-Misehal menekankan bahwa timnas Arab Saudi harus segera bangkit dan juga memperbaiki performanya jika ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah ditetapkan oleh PSSI sebagai markas timnas Indonesia saat tampil di Piala AFF 2024. Ketua BTN PSSI sekaligus manajer timnas Indonesia Sumarji menyebutkan Stadion Manahan telah ditetapkan sebagai lokasi kandang tim Garuda di babak grup. Stadion Manahan akan menjadi kandang timnas Indonesia di babak grup Piala AFF 2024, kata Sumarji. Meski Stadion Manahan merupakan markas Persis Solo, jadwal laga timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dan Persis di Liga 1 tak akan bentrok. Pada babak grup, timnas Indonesia menjalani laga kandang sebanyak 2 laga. Pertama menjamu Laos pada 12 Desember dan juga kedua menghadapi Filipina pada tanggal 21 Desember. Pada sekitar tanggal tersebut kebetulan Persis menjalani laga tandang Liga 1. Jika tim Merah Putih lolos ke babak semifinal dan juga final, pertandingan belum tentu digelar di Stadion Manahan. PSSI akan menetapkan venue di fase gugur setelah ada kepastian lolos. Ada kemungkinan jika Indonesia lolos ke semifinal atau final Piala AFF 2024, pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan alasan tak ada nama pemain senior yang bermain di Liga 1 untuk skuad Asian Cup 2024. Dari 33 nama yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda ini, dipastikan tak ada pemain senior yang bermain di Liga 1. Padahal dalam daftar nama yang dirilis secara resmi pada Senin 25 November 2024 ini, banyak pemain yang membela klub Liga 1. Sintayong memang memanggil pemain U22, akan tetapi terdapat juga pemain senior yang ikut membela tim Merah Putih yakni Asnawi Mangkualam. Saat ditanya terkait pemanggilan Asnawi dan juga Arhan ini, Sumarji mengatakan bahwa sebenarnya Piala AFF 2024 diperuntukkan buat pemain senior. Hanya PSSI dan juga Sintayong sepakat untuk menurunkan pemain U22 sehingga ajang 2 tahunan ini dimanfaatkan buat regenerasi. Namun PSSI tetap ingin mendapatkan hasil terbaik dalam ajang ini. Oleh karena itu, untuk pemanggilan pemain dicampur yakni pemain muda dan juga beberapa pemain senior Timnas Indonesia. Sebenarnya ada juga beberapa pemain senior lainnya yakni Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, dan juga Rabal Strike. Lebih lanjut saat ditanya kenapa tidak ada pemain senior yang bermain di Liga 1, pria yang juga merupakan anggota komite eksekutif atau Exco PSSI tersebut menyatakan bahwa pemilihan pemain adalah keputusan pelatih, termasuk pemanggilan pemain muda, pelatih Sintayong yang memutuskan. Menurut Sumarji tentu pelatih yang lebih paham dengan skema yang dibutuhkan tim ke depannya. Untuk itu, pemain-pemain yang ada dalam daftar tersebut yang dipilih untuk menghadapi Asian Cup 2024. Sky Sports Jerman mengklaim Mönchengladbach sedang mengincar Kevin Dix, bek timnas Indonesia yang saat ini bermain di Liga Super Denmark bersama FC Copenhagen. Media itu menyebut Gladbach telah memilih Kevin Dix untuk memperkuat sektor belakang. Meskipun klub yang berjuluk The Falkland itu sudah memiliki Ko Itakura, Nico Elvendi, dan juga Marvin Frederick untuk mengisi bek tengah, hadirnya Kevin Dix akan menambah kekuatan Gladbach. Sementara itu kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen akan berakhir Juni 2025. Jika mantan pemain Fiorentina itu tidak memperpanjang kontraknya di Copenhagen, maka Kevin Dix bisa pindah ke Gladbach secara gratis musim depan. Akan tetapi, Sky Sport Jerman meyakini bahwa Mönchengladbach tetap berpeluang merekrut Kevin Dix pada paruh musim ini. Dan dengan sisa kontrak 6 bulan, Gladbach seharusnya bisa mendapatkan Kevin Dix dengan nilai transfer murah. Bagi Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix bisa menjadi tambahan yang berharga dengan biaya relatif murah, tulis Sky Sport Jerman. Pemain 28 tahun itu memiliki tinggi 1,86 meter dan hanya terikat kontrak dengan FC Copenhagen hingga musim panas 2025. Setelah itu, ia akan tersedia secara gratis. Dix juga sudah menjadi pilihan bagi Gladbach di musim dingin. Karena kontrak bek itu akan segera berakhir, biaya transfernya seharusnya cukup rendah, tulis Sky Sport Jerman. Proses naturalisasi oleh Romani tampaknya masih cukup panjang karena Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan berkas pemain FC Utrecht tersebut belum masuk ke Kemenpora. Menurut Dito, saat ini berkas calon pemain timnas Indonesia itu masih dikaji oleh pihak PSSI. Karena masih dikaji PSSI, Kemenpora sampai saat ini belum menerima berkas oleh Romania. Namun Dito Aryo Tejo memastikan pemain berusia 24 tahun tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI. Jadi kami masih menunggu, kata Menpora Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora RI Jakarta Senin 25 November 2024. Tapi pekan lalu saat yang bersangkutan atau Romani datang ke GBK, sudah disampaikan juga oleh Pak Ketum PSSI akan melakukan naturalisasi terhadap oleh Romani. Sambungnya, ya seperti yang diketahui oleh Romani akan menjadi pemain keturunan terbaru yang memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut ditandai usai striker FC Utrecht tersebut berfoto dengan Ketua Umum PSSI seusai laga timnas Indonesia versus Jepang pada Sabtu 16 November yang lalu. Erick Thohir sendiri sebelumnya telah mengungkapkan target Romani berseragam timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menargetkan Romani bisa debut dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Maret 2025 mendatang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.